Teori koneksi buah iblis dan senjata kuno. Ide bahwa buah iblis bisa menjadi kunci untuk mengaktifkan atau mengendalikan senjata kuno adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik. Mari kita lihat beberapa kemungkinan alasan dan bukti yang mendukung teori ini. Asal-usul yang sama, baik buah iblis maupun senjata kuno, adalah misteri besar di dunia One Piece. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan tampaknya berasal dari zaman kuno. Mungkin saja keduanya diciptakan oleh peradaban yang sama, atau memiliki sumber energi yang sama. Energi yang saling melengkapi, buah iblis memberikan kekuatan kepada penggunanya, sementara senjata kuno memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Mungkin saja, energi yang terkandung dalam buah iblis dapat digunakan untuk mengendalikan atau memperkuat kekuatan senjata kuno. Kode genetik, buah iblis mengubah struktur genetik seseorang. Mungkin saja, kode genetik tertentu yang dihasilkan oleh buah iblis dapat berinteraksi dengan mekanisme pengaktifan senjata kuno. Proteksi terhadap senjata kuno, buah iblis mungkin juga berfungsi sebagai semacam proteksi terhadap kekuatan senjata kuno. Pengguna buah iblis tertentu mungkin memiliki kekebalan atau resistensi terhadap kekuatan destruktif senjata kuno. Contoh penerapan teori dalam cerita, Luffy dan Pluton, mungkin saja, kekuatan Gomu Gomu no Mi Luffy memiliki resonansi dengan Pluton, memungkinkan dia untuk mengendalikan kapal perang raksasa tersebut tanpa perlu mengetahui cara kerjanya secara detail. Blackbeard dan Poseidon, Blackbeard dengan kekuatan Yami Yami no Mi-nya yang mampu menyerap segala sesuatu, termasuk kekuatan orang lain, mungkin bisa mengendalikan Poseidon, seorang putri laut yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua makhluk laut. Pertanyaan yang muncul, buah iblis mana yang paling cocok? Jika teori ini benar, maka buah iblis jenis apa yang paling cocok untuk mengendalikan masing-masing senjata kuno? Apakah ada jenis buah iblis tertentu yang memiliki afinitas khusus dengan senjata kuno? Siapa yang mengetahui rahasia ini? Pasti ada pihak yang mengetahui hubungan antara buah iblis dan senjata kuno. Mungkin pemerintah dunia, Gorosei, atau bahkan Vegapunk memiliki informasi tentang hal ini. Apa tujuannya? Jika buah iblis dan senjata kuno saling terkait, apa tujuan dari peradaban kuno yang menciptakan keduanya? Apakah mereka ingin menciptakan keseimbangan atau justru ingin menguasai dunia? Kesimpulan. Teori tentang hubungan antara buah iblis dan senjata kuno membuka banyak kemungkinan baru dalam cerita One Piece. Ini memberikan dimensi yang lebih dalam pada misteri yang telah lama membayangi dunia One Piece. Apa pendapatmu tentang teori ini? Apakah kamu memiliki ide lain mengenai hubungan antara buah iblis dan senjata kuno? Mari kita terus mendiskusikan dan mengembangkan teori-teori menarik ini. Kembali ke masa lalu, kemungkinan kemunculan karakter legendaris di One Piece. Ide tentang kemunculan kembali karakter legendaris seperti Gold, Roger, atau Shirohige adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik dan seringkali menjadi topik perdebatan di kalangan penggemar One Piece. Meskipun keduanya telah meninggal dunia, dunia One Piece penuh dengan misteri dan kemungkinan. Mari kita bahas lebih dalam tentang kemungkinan ini. Mengapa mereka bisa kembali? Roh atau hantu? Di dunia One Piece, konsep roh atau hantu sudah pernah diperlihatkan, seperti Brook yang menjadi kembali hidup setelah memakan buah iblis Yomi Yomi no Mi. Mungkin saja, Roger atau Shirohige bisa muncul dalam bentuk roh untuk memberikan petunjuk atau peringatan kepada Luffy. Reinkarnasi. Ada kemungkinan bahwa roh Roger atau Shirohige berinkarnasi ke dalam tubuh orang lain. Ini bisa menjadi cara yang menarik untuk melanjutkan warisan mereka dan memberikan pengaruh pada generasi baru. Flashback ekstrim, meskipun tidak secara fisik hadir, kita bisa saja melihat kilas balik yang sangat panjang yang menceritakan kisah lengkap tentang Roger atau Shirohige. Ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang masa lalu mereka dan tujuan hidup mereka. Proyek ilmuwan, Vegapunk, sebagai ilmuwan jenius, mungkin memiliki teknologi untuk menghidupkan kembali orang mati atau menciptakan klon. Ini bisa menjadi cara yang kontroversial untuk membawa kembali karakter legendaris. Apa tujuan kemunculan mereka? Memberikan petunjuk. Jika Roger atau Shirohige muncul, kemungkinan besar mereka akan memberikan petunjuk penting kepada Luffy tentang One Piece atau tentang ancaman yang akan datang. Menguji kemampuan Luffy, kemunculan mereka bisa menjadi ujian bagi Luffy untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi Raja Bajak Laut. Mengungkap rahasia masa lalu, mereka mungkin akan mengungkapkan rahasia besar tentang abad kosong atau tentang kekuatan sebenarnya dari buah iblis. Dampak kemunculan mereka terhadap cerita. Meningkatkan taruhan.
Kemunculan karakter legendaris akan meningkatkan taruhan dalam cerita dan membuat petualangan Luffy menjadi lebih menarik. Mengubah arah cerita. Kemungkinan besar, kemunculan mereka akan mengubah arah cerita secara signifikan. Memberikan inspirasi. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi bagi Luffy dan kru topi jerami untuk terus berjuang mencapai tujuan mereka. Kesimpulan. Kemungkinan kemunculan kembali karakter legendaris seperti Goldie Roger atau Shirohige adalah sebuah ide yang sangat menarik dan membuka banyak kemungkinan baru dalam cerita One Piece. Meskipun hal ini masih sebatas spekulasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran mereka akan memberikan dampak yang sangat besar pada jalannya cerita. Pemerintah dunia, bayang-bayang besar di balik layar. Pemerintah dunia selama ini selalu digambarkan sebagai kekuatan yang sangat besar dan misterius. Mereka mengendalikan banyak negara dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia One Piece. Seiring berjalannya cerita, semakin banyak rahasia mereka yang terungkap, dan hal ini membuat kita semakin penasaran tentang tujuan sebenarnya dari organisasi ini. Kemungkinan tujuan pemerintah dunia melindungi dunia dari ancaman. Mungkin saja, pemerintah dunia sebenarnya ingin melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar, seperti kekuatan kuno atau makhluk misterius yang bisa menghancurkan dunia. Menguasai dunia, tujuan yang paling umum adalah keinginan untuk menguasai dunia. Pemerintah dunia mungkin ingin menciptakan tatanan dunia baru di mana mereka memiliki kekuasaan mutlak. Menjaga rahasia abad kosong. Pemerintah dunia mungkin berusaha keras untuk menyembunyikan rahasia abad kosong, karena rahasia tersebut bisa mengancam keberadaan mereka. Kekuatan sebenarnya Im Sama. Im Sama adalah sosok yang sangat misterius dan dipercaya sebagai pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Kita belum banyak mengetahui tentang kekuatan dan tujuan sebenarnya dari Im Sama. Beberapa teori yang beredar di kalangan penggemar adalah, pengguna buah iblis terkuat. Mungkin saja, Im Sama adalah pengguna buah iblis terkuat yang pernah ada, yang memberinya kekuatan untuk mengendalikan dunia. Makhluk kuno, ada kemungkinan bahwa Im Sama adalah makhluk kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Dewa, beberapa penggemar berspekulasi bahwa Im Sama adalah dewa atau makhluk yang memiliki kekuatan supernatural. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Seiring berjalannya cerita, kita pasti akan mengetahui lebih banyak tentang pemerintah dunia dan Im Sama. Kemungkinan besar, akan ada perang besar antara Luffy dan sekutunya melawan pemerintah dunia. Pengungkapan rahasia besar tentang abad kosong dan kekuatan sebenarnya dari Im Sama akan menjadi kunci untuk menentukan nasib dunia One Piece. Pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang sebenarnya terjadi pada abad kosong? Apa hubungan antara pemerintah dunia dengan para Gorosei? Siapa sebenarnya Im Sama dan apa tujuan sebenarnya dari sosok misterius ini? Bagaimana Luffy dan teman-temannya akan menghadapi kekuatan besar pemerintah dunia? Kesimpulan. Pemerintah dunia adalah salah satu elemen paling menarik di dunia One Piece. Misteri yang menyelimuti organisasi ini membuat kita semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang mereka. Kita tunggu saja kelanjutan cerita One Piece untuk mengungkap semua rahasia yang tersembunyi. Pulau Raftel bukan akhir dari petualangan. Teori bahwa Pulau Raftel bukan merupakan tujuan akhir dari petualangan Luffy adalah sebuah spekulasi yang menarik dan banyak dibicarakan oleh para penggemar One Piece. Selama ini, Pulau Raftel selalu digambarkan sebagai tempat di mana One Piece tersembunyi dan menjadi tujuan utama dari petualangan Luffy. Namun, seiring berjalannya cerita, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada kemungkinan bahwa masih ada misteri yang lebih besar di luar Pulau Raftel. Mengapa Pulau Raftel mungkin bukan tujuan akhir? One Piece bukan hanya harta karun, One Piece mungkin bukan hanya harta karun berupa emas atau benda berharga lainnya. Bisa jadi, One Piece adalah sebuah rahasia besar atau kekuatan yang dapat mengubah dunia. Raftel adalah awal dari petualangan baru, mungkin saja, Pulau Raftel hanyalah perhentian sebelum petualangan yang sebenarnya dimulai. Di Pulau Raftel, Luffy mungkin akan menemukan petunjuk tentang tujuan selanjutnya atau mendapatkan kekuatan baru yang akan membantunya dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Ada tempat yang lebih penting, mungkin ada tempat lain yang jauh lebih penting daripada Pulau Raftel. Tempat ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia abad kosong atau untuk menghentikan rencana jahat pemerintah dunia. Kemungkinan tujuan selanjutnya. Pulau Elbaf, pulau raksasa ini menyimpan banyak misteri dan diyakini memiliki hubungan dengan sejarah dunia. Ruang kosong adalah tempat di mana semua sejarah yang hilang tersimpan. Mungkin Luffy harus pergi ke ruang kosong untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini membingungkannya. Tempat kelahiran Joy Boy, jika Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy, maka mungkin dia harus kembali ke tempat di mana Joy Boy pertama kali muncul.
Dampak teori ini terhadap cerita. Jika teori ini benar, maka cerita One Piece akan menjadi lebih kompleks dan menarik. Petualangan Luffy tidak akan berakhir setelah menemukan One Piece, melainkan akan membuka babak baru yang lebih menantang. Pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang sebenarnya One Piece itu? Jika Pulau Raftel bukan tujuan akhir, lalu apa tujuan sebenarnya dari petualangan Luffy? Tempat mana yang menurutmu akan menjadi tujuan selanjutnya setelah Pulau Raftel? Kesimpulan. Teori bahwa Pulau Raftel bukan tujuan akhir dari petualangan Luffy memberikan dimensi baru pada cerita One Piece. Ini membuat kita semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya akan terjadi setelah Luffy menemukan One Piece. Pulau Raftel bukan akhir dari petualangan. Teori bahwa Pulau Raftel bukan merupakan tujuan akhir dari petualangan Luffy adalah sebuah spekulasi yang menarik dan banyak dibicarakan oleh para penggemar One Piece. Selama ini, Pulau Raftel selalu digambarkan sebagai tempat di mana One Piece tersembunyi dan menjadi tujuan utama dari petualangan Luffy. Namun, seiring berjalannya cerita, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada kemungkinan bahwa masih ada misteri yang lebih besar di luar Pulau Raftel. Mengapa Pulau Raftel mungkin bukan tujuan akhir? One Piece bukan hanya harta karun, One Piece mungkin bukan hanya harta karun berupa emas atau benda berharga lainnya. Bisa jadi, One Piece adalah sebuah rahasia besar atau kekuatan yang dapat mengubah dunia. Raftel adalah awal dari petualangan baru, mungkin saja, Pulau Raftel hanyalah perhentian sebelum petualangan yang sebenarnya dimulai. Di Pulau Raftel, Luffy mungkin akan menemukan petunjuk tentang tujuan selanjutnya atau mendapatkan kekuatan baru yang akan membantunya dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Ada tempat yang lebih penting, mungkin ada tempat lain yang jauh lebih penting daripada Pulau Raftel. Tempat ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap rahasia abad kosong atau untuk menghentikan rencana jahat pemerintah dunia. Kemungkinan tujuan selanjutnya. Pulau Elbaf, pulau raksasa ini menyimpan banyak misteri dan diakini memiliki hubungan dengan sejarah dunia. Ruang kosong adalah tempat di mana semua sejarah yang hilang tersimpan. Mungkin Luffy harus pergi ke ruang kosong untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini membingungkannya. Tempat kelahiran Joy Boy, jika Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy, maka mungkin dia harus kembali ke tempat di mana Joy Boy pertama kali muncul. Dampak teori ini terhadap cerita. Jika teori ini benar, maka cerita One Piece akan menjadi lebih kompleks dan menarik. Petualangan Luffy tidak akan berakhir setelah menemukan One Piece, melainkan akan membuka babak baru yang lebih menantang. Pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang sebenarnya One Piece itu? Jika Pulau Raftel bukan tujuan akhir, lalu apa tujuan sebenarnya dari petualangan Luffy? Tempat mana yang menurutmu akan menjadi tujuan selanjutnya setelah Pulau Raftel? Kesimpulan. Teori bahwa Pulau Raftel bukan tujuan akhir dari petualangan Luffy memberikan dimensi baru pada cerita One Piece. Ini membuat kita semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya akan terjadi setelah Luffy menemukan One Piece. Persahabatan Luffy dan Zoro, ikatan yang semakin kuat. Hubungan antara Luffy dan Zoro, sebagai kapten dan wakil kapten bajak laut topi jerami, adalah salah satu dinamika paling menarik dalam cerita One Piece. Keduanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, namun mereka terikat oleh rasa saling menghormati dan kepercayaan yang mendalam. Peristiwa di Egeat sebagai katalis. Arc Egeat telah menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan Luffy dan Zoro. Peristiwa-peristiwa menegangkan yang terjadi di pulau tersebut, seperti pertarungan melawan pasukan pemerintah dunia dan upaya menyelamatkan Vegapunk, telah menguji kekuatan dan kesetiaan mereka. Saling melengkapi. Dalam situasi kritis, Luffy dan Zoro selalu saling melengkapi. Luffy dengan semangat juangnya yang tak terbendung, sementara Zoro dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Pemahaman yang lebih mendalam. Melalui pengalaman bersama, Luffy dan Zoro semakin memahami satu sama lain. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan satu sama lain dan saling mendukung dalam segala situasi. Pertumbuhan karakter, peristiwa di Egeat juga mendorong pertumbuhan karakter keduanya. Luffy menjadi semakin dewasa sebagai seorang pemimpin, sementara Zoro semakin menyadari tanggung jawabnya sebagai wakil kapten. Kemungkinan perkembangan di masa depan. Setelah peristiwa di Egeat, kita dapat mengharapkan hubungan antara Luffy dan Zoro akan semakin kuat. Beberapa kemungkinan perkembangan yang bisa terjadi antara lain, momen haru. Kita mungkin akan melihat momen-momen haru yang menunjukkan kedalaman persahabatan mereka, seperti ketika mereka saling menghibur atau mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Pertarungan bersama yang epik.
Pasti akan ada momen di mana Luffy dan Zoro bertarung bersama melawan musuh yang sangat kuat. Pertarungan ini akan semakin mempererat ikatan mereka. Pengorbanan untuk satu sama lain, keduanya mungkin akan rela melakukan pengorbanan demi menyelamatkan satu sama lain. Momen seperti ini akan menunjukkan betapa berartinya persahabatan mereka. Mengapa hubungan Luffy dan Zoro penting? Hubungan antara Luffy dan Zoro adalah salah satu pilar utama dalam cerita One Piece. Persahabatan mereka menginspirasi para kru topi jerami lainnya dan memberikan semangat bagi para penggemar. Selain itu, hubungan keduanya juga menjadi simbol dari kekuatan persahabatan sejati. Pertanyaan untuk dipikirkan. Menurutmu, apa momen paling mengharukan antara Luffy dan Zoro sejauh ini? Siapa yang menurutmu akan menjadi musuh terberat yang harus dihadapi oleh Luffy dan Zoro? Bagaimana menurutmu hubungan Luffy dan Zoro akan berakhir? Kesimpulan. Persahabatan antara Luffy dan Zoro adalah salah satu hal yang paling dinantikan oleh para penggemar One Piece. Kita semua berharap agar hubungan mereka akan terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Mari kita bahas kemungkinan terjadinya konflik internal di kru topi jerami. Meskipun mereka dikenal sebagai keluarga yang solid, tekanan dan situasi sulit yang mereka hadapi dalam petualangannya pasti bisa memicu perselisihan. Kemungkinan penyebab konflik internal. Perbedaan pendapat, dengan kepribadian yang beragam, wajar jika anggota kru memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu masalah. Ini bisa memicu perdebatan sengit, terutama saat mereka harus membuat keputusan penting. Tekanan psikologis, petualangan yang berbahaya dan terus-menerus bisa menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Hal ini dapat memicu perubahan perilaku, seperti menjadi lebih mudah marah atau sensitif. Masa lalu yang kelam dari masing-masing anggota kru bisa menjadi sumber konflik. Misalnya, trauma masa lalu Nami atau rahasia yang disembunyikan oleh Usopp. Ambisi pribadi, meskipun tujuan utama mereka adalah menemukan One Piece, masing-masing anggota kru juga memiliki ambisi pribadi. Konflik bisa muncul jika ambisi pribadi ini bertentangan dengan tujuan kelompok. Pengaruh luar, musuh-musuh mereka bisa saja mencoba untuk memecah belah kru topi jerami dengan menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi emosi mereka. Contoh konflik yang mungkin terjadi. Luffy versus Zoro, pertarungan memperebutkan posisi sebagai yang terkuat di kru bisa memicu konflik antara keduanya. Nami versus Sanji, perselisihan lama antara Nami dan Sanji bisa kembali muncul, terutama jika ada masalah yang berkaitan dengan uang atau makanan. Usopp versus kru, ketakutan Usopp yang berlebihan bisa membuatnya mengambil keputusan yang tidak rasional, sehingga memicu konflik dengan anggota kru lainnya. Konflik generasi. Jika kru topi jerami mendapatkan anggota baru yang lebih muda, perbedaan generasi bisa menjadi sumber konflik. Dampak konflik internal. Konflik internal bisa memiliki dampak yang sangat buruk bagi kru topi jerami, seperti menurunnya moral. Konflik internal dapat menurunkan moral anggota kru dan membuat mereka kehilangan semangat petualangan. Kelemahan dalam pertarungan, jika kru tidak solid, mereka akan lebih mudah dikalahkan oleh musuh. Perpecahan kru, dalam kasus yang ekstrim, konflik internal bisa menyebabkan perpecahan kru. Bagaimana konflik ini bisa diatasi? Komunikasi terbuka, anggota kru harus selalu terbuka dalam berkomunikasi dan menyampaikan perasaan mereka. Saling memahami, mereka harus berusaha untuk memahami sudut pandang masing-masing anggota. Kerjasama tim, mereka harus selalu ingat bahwa mereka adalah sebuah tim dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan Luffy, sebagai kapten, Luffy harus mampu menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan di dalam kru. Kesimpulan. Meskipun konflik internal adalah hal yang mungkin terjadi, namun kru topi jerami telah membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi segala rintangan. Dengan kekuatan persahabatan dan semangat petualangan yang tinggi, mereka pasti akan tetap solid dan mencapai tujuan mereka. Mari kita bahas kemungkinan pengungkapan kekuatan baru di dunia One Piece. Pengungkapan kekuatan baru, kejutan yang dinantikan. Salah satu daya tarik utama seri One Piece adalah perkembangan karakter dan kekuatan mereka. Setiap arc baru seringkali memperkenalkan kita pada kemampuan-kemampuan baru yang luar biasa. Berikut beberapa kemungkinan karakter yang mungkin akan mengungkapkan kekuatan barunya. Luffy. Sebagai protagonis, Luffy selalu menjadi pusat perhatian dalam hal pengembangan kekuatan. Setelah menguasai Gear 5, masih ada kemungkinan dia akan menemukan bentuk gear yang lebih kuat lagi atau bahkan awakening yang lebih dalam dari buah iblisnya. Zoro. Sebagai wakil kapten, Zoro juga memiliki potensi untuk mengembangkan kekuatan pedangnya.
Mungkin kita akan melihat dia menguasai teknik pedang baru yang sangat kuat atau bahkan membangkitkan haki tingkat lanjut. Sanji, dengan modifikasi genetiknya, Sanji memiliki potensi yang tak terbatas. Mungkin kita akan melihat dia menguasai teknik baru yang memanfaatkan kemampuan fisiknya yang telah ditingkatkan. Karakter lain, selain trio utama, karakter lain seperti Jinbe, Robin, atau bahkan anggota kru baru juga berpotensi untuk mengungkapkan kekuatan baru yang mengejutkan. Faktor yang mendorong pengungkapan kekuatan baru. Ancaman baru. Munculnya musuh yang sangat kuat bisa memaksa karakter-karakter kita untuk mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki. Pelatihan intensif. Selama petualangan, karakter-karakter kita pasti akan terus berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Pengaruh buah iblis. Buah iblis yang mereka miliki mungkin memiliki potensi yang belum sepenuhnya terungkap. Peningkatan haki, penguasaan haki yang lebih baik bisa membuka pintu bagi kekuatan baru. Dampak pengungkapan kekuatan baru. Perubahan dinamika pertarungan, pengungkapan kekuatan baru akan mengubah dinamika pertarungan dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Pengembangan karakter, kekuatan baru bisa menjadi cerminan dari pertumbuhan karakter dan tujuan mereka. Misteri baru, kekuatan baru mungkin akan membawa kita pada misteri baru dan membuka jalan untuk petualangan yang lebih seru. Pertanyaan untuk dipikirkan. Karakter mana yang menurutmu paling mungkin mengungkapkan kekuatan baru? Kekuatan baru seperti apa yang ingin kamu lihat? Bagaimana kekuatan baru ini akan mempengaruhi jalannya cerita? Kesimpulan. Pengungkapan kekuatan baru adalah salah satu hal yang paling dinantikan oleh para penggemar One Piece. Ini adalah bukti bahwa cerita ini terus berkembang dan memberikan kejutan-kejutan baru. Misteri One Piece, harta karun legendaris. One Piece, harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh Gold Roger, telah menjadi tujuan utama petualangan Luffy dan kru topi jerami. Selama bertahun-tahun, kita hanya mendapatkan sedikit bocoran tentang apa sebenarnya One Piece itu. Namun, seiring berjalannya cerita, kita semakin dekat untuk mengungkap misteri di balik harta karun ini. Kemungkinan petunjuk tentang One Piece. Poneglyph, prasasti kuno yang tersebar di seluruh dunia, diakini menyimpan kunci untuk menemukan One Piece. Dengan memecahkan kode Poneglyph, kita mungkin akan menemukan petunjuk yang lebih jelas tentang lokasi dan sifat One Piece. Abad Kosong. Abad Kosong adalah periode sejarah yang hilang dan penuh misteri. Ada kemungkinan bahwa One Piece memiliki hubungan yang sangat erat dengan peristiwa yang terjadi selama Abad Kosong. Dengan mengungkap rahasia Abad Kosong, kita mungkin akan lebih memahami arti penting One Piece. Jaiba adalah sosok misterius yang disebut-sebut dalam Poneglyph. Ada kemungkinan bahwa One Piece adalah sesuatu yang berkaitan dengan Jaiba atau warisannya. Pemerintah dunia sangat tertarik untuk menyembunyikan rahasia tentang One Piece. Dengan mengungkap motif pemerintah dunia, kita mungkin akan mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya mereka takutkan terkait One Piece. Kekuatan buah iblis. Buah iblis mungkin memiliki hubungan yang lebih dalam dengan One Piece daripada yang kita kira. Ada kemungkinan bahwa One Piece adalah sesuatu yang berkaitan dengan asal-usul buah iblis atau bahkan cara untuk mengendalikan kekuatannya. Apa yang mungkin terjadi dengan One Piece? Bukan hanya harta karun, One Piece mungkin bukan hanya sekadar harta karun berupa emas atau benda berharga lainnya. Bisa jadi, One Piece adalah sebuah rahasia besar, kekuatan yang luar biasa, atau bahkan sebuah tempat yang istimewa. Kunci untuk masa depan dunia, One Piece mungkin menjadi kunci untuk menentukan masa depan dunia. Harta karun ini bisa digunakan untuk menciptakan tatanan dunia yang baru atau mencegah bencana besar. Warisan Gold Roger. One Piece mungkin adalah warisan yang ditinggalkan oleh Gold Roger untuk generasi selanjutnya. Harta karun ini mungkin mengandung pesan atau harapan dari Roger. Kesimpulan. Misteri One Piece terus membuat kita penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Seiring berjalannya cerita, kita pasti akan mendapatkan petunjuk-petunjuk baru yang akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Pengungkapan rahasia One Piece akan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh semua penggemar One Piece.